kembali dengan saya Nata Susani, SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Penaron, Kabupaten Aceh Timur. Hari ini saya ditemani oleh Bu Vivi, seorang guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Penaron. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Melta. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya observasi Ibu di dalam kelas. Sebelum saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Baik Ibu, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum nanti saya melakukan observasi di dalam kelas Ibu, dan biar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak di kelas nanti. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Oke, baik Bu Melta. Untuk tujuan pembelajaran, saya menggunakan 3 tujuan ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis genre structure dan language feature dari teks prosedur melalui video dan gambar. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik mampu membuat contoh dari teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan dan mempresentasikan dari teks prosedur di depan kelas. Baik Ibu, berarti tujuan yang akan Ibu capai nanti ada 3 ya Bu? Iya. Baik. Kemudian Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti apa saja Bu? Oke, baik. Untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Ya, untuk area pengembangan pengetahuan, di sini siswa mampu menganalisis generic structure dan language feature atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, siswa mampu membuat contoh dari teks prosedur. Dan keterampilan yang ketiga yaitu siswa mampu menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari teks prosedur di dalam kelas secara berkelompok. Baik Ibu, dapat saya simpulkan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu, benar ya Bu? Iya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas nanti Bu, kira-kira apa saja? Misalnya strateginya apa, metodenya, kemudian sama modelnya. Ya, baik. Untuk rancangannya di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau disebut dengan PBL. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi dan juga penugasan. Kemudian untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu, berarti Ibu tadi menggunakan metodenya ada diskusi ya Bu, kemudian diskusi kelompok, ada tanya jawab, ada penugasan ya. Kemudian modelnya pun adalah PBL ya Bu, dengan strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan kompetensi emosional dan sosial dan emosional. Kemudian selanjutnya Ibu, media pembelajaran Bu yang akan Ibu gunakan nanti apa saja Bu? Kalau untuk media yang saya gunakan nantinya itu berupa PowerPoint ya, kemudian video, LKPD juga gambar. Oke, baik, ada LKPD, PowerPoint, gambar, sangat lengkap ya Bu. Baik. Kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan observasi di kelas nanti Bu? Pelaksanaannya kapan? Kira-kira harinya, kelasnya, sama jam keberapa? Ya, untuk pelaksanaannya insya Allah saya akan rencanakan di hari Selasa, yaitu di kelas 12 MIA 4 ya, kemudian di jam 1 dan 2. Oke, baik ya Bu. Ibu nanti berarti di hari Selasa, hari kelas 12 MIA 4 dan jam 1 dan 2 ya Bu. Iya. Oke, baik Ibu, nanti di waktu itu saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan akan mengamati Ibu, dan juga akan membuat catatan-catatan hal apa saja yang terjadi selama Ibu berada di dalam proses belajar di kelas tersebut. Baik Ibu, nanti setelah kita melakukan observasi,
kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti. Oke, baik Ibu, sebelum berakhir, kira-kira nih Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik. Dari hasil percakapan yang saya dapatkan hari ini, yaitu saya lebih siap ya untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan lebih percaya diri. Oke, baik Ibu. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini, harapan Ibu benaran ya Bu. Semoga Ibu bisa lebih siap lagi, lebih bisa percaya diri pada saat observasi nanti ya Bu. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah melakukan percakapan pra observasi ini. Saya doakan semoga nanti pada saat pelaksanaan observasi berjalan dengan baik, anak-anaknya semangat. Insya Allah ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Good morning, student. Morning. How are you today? Okay, I'm fine, thank you. Nice to meet you. Okay. I will to check your attend. Please raise your hand when I call your name. Okay? Yes. Ahmad Ramadhani. Present, Miss. Okay. Anggi Aulia. Absent. Yes. Okay. Now I want to give you about ice breaking. Please listen instruksi. Ya. Kelas. Yes. Kelas. Yes. 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 Kelas. Yes. Yes. Kelas. Yes. Okay, thank you. Okay, now I want to ask you about the lesson last week. Have you remember about the lesson last week? Zero? Yes, Miss. I know listened last week about recontext. About recontext. Okay, what is recontext? Recontext is a text that event or experience in the past. Okay, for experience in the past. Okay, types of recontext. Types of recontext is personal recount, factual recount, and immediate recount. Okay, thank you. Let's see the picture. Okay. What is it picture? Huh? What picture is it? Avocado? Yes, avocado juice. Do you like the avocado juice? Yes. Yes, like. Can you tell me about how to make about avocado juice? First step, cut the avocado with the seed and cut some ice into blender. Huh? Second, cut some ice cube into blender and add 2 spoonfuls of sugar. Okay. After that, add some water into blender and blend. Okay. Well, until smooth. If you want to make it more tasty, you can put some milk into the glass. Finally, put the avocado juice into glass, and avocado juice is ready to enjoy. Okay, avocado juice is ready to enjoy. Nah, itu adalah cara-cara untuk membuat jus avokat ya. Pertama ada belah dulu avokatnya, kemudian dimasukkan ke blender, kemudian ditambahkan sugar, milk, es kap dan lain sebagainya. Kira-kira dari pertanyaan tadi, apa yang akan kita bahas? Materi apa yang akan kita bahas? About prosedur? Yes, about prosedur tag. Di mana prosedur tag adalah Text is a text that gives you instruction how do you want to make something. menjelaskan langkah-langkah tentang bagaimana membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu ya. Materi kita itu tentang about recipe, tentang resep ya, tentang resep bagaimana kalian membuat jus. Sebelum kita memasuki materi, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis generic structure dan language feature dari teks prosedur melalui video dan gambar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan dan menyusun tentang generic structure dan language feature dari prosedur teks secara berkelompok. Peserta didik mempresentasikan prosedur teks di depan kelas secara berkelompok. Ya. Kemudian ada pun penilaian yang kita ambil yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Video ya, tentang video bagaimana cara membuat jus avocado. Setelah kalian mendengarkan dan menyimak tentang bagaimana membuat jus avocado, nanti kalian akan bekerja secara berkelompok bagaimana cara membuat jus avocado. Hello everyone, my name is Afifa Azhar. You can call me Afifa. Okay, I will show you how to make an avocado juice. First of all, I will introduce the ingredients. We have avocado, water, milk, and cup, and sugar. For the ingredients, we have blender, spoon, knife, and glass. First step, cut the avocado. Lift it. And put some pieces into the blender. Put some ice cup into the blender. Then put 1 spoon of sugar. Pour add some water into the blender. If you wanna make it more tasty, you can put some milk into the glass. And put the sugar. Let's try it. It's delicious and healthy at the same time. That is, isn't it? Why you not try it at all? I'm Siti Batara. Thank you for watching my video. Bye. Itu adalah video tentang bagaimana cara membuat jus avocado ya. Di situ ada ingredients ya. Ingredient yaitu bahan-bahan apapun, alat-alat ya. Example, avocado, kemudian sugar, milk, yes, that is ingredient of make avocado juice. Di sini juga ada step, langkah ya. Jika kalian ingin membuat sesuatu pasti berdasarkan langkah-langkah secara berurutan. Divide the class into 4 to 5 groups. Each other consists of 6 to 7 group. Ya, bagi kelompok. Kemudian nanti setelah dibagi kelompok kalian akan diberi tugas yaitu tentang memecahkan masalah ya, tentang memecahkan masalah tentang teks prosedur, bagaimana kalian bisa membuat teks prosedur di dalam kelompok. Saya akan membagi NKPD ya.
tersebut kalian akan diberi untuk menyelesaikan tugas ya. Tugas proyeknya itu tentang bagaimana cara membuat teks prosedur berdasarkan language feature dan generic structure. Ya, generic structure. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan untuk berapa menit bisa menyelesaikan proyek yang akan dijalankan. Berapa menit kita kira-kira? 20 menit cukup? 20 menit ya? Yes. Ya, dan saya akan memberikan waktu ya, kita sepakat 20 menit untuk mengerjakan proyek, kemudian 20 menitnya lagi untuk presentasi ke depan. Oke? Are you ready? Oke. No? Ada? Paham ya? Yes. What? Hi everyone. We from group 1. Let me introduce member of group. My name is Ronald Hafiz. My name is Fatih. My name is Irfan. My name is Haji. My name is Amar Ramadhani. My name is Lukas. That is from group 1 ya. I want to presentation our project is procedure text. Goal is how to make mango juice. Material of ingredients is mango, milk, sugar, water, ice cup, blender, knife, spoon, and glass. And then step make to juice mango. First, peel the mango, then cut into small pieces. Put the mango into the blender. Add a tablespoon of sugar and then add the water into the blender. Next, add ice cup, close and turn off the blender. Finally, pour into the glass and the mango juice ready to observe. Okay, ready to observe. Okay ya. Give applause to group 1. Project is about how to make mango juice. Itu ada ingredients ya, ada bahan-bahan dan alat-alatnya. Then have step langkah-langkah untuk membuat jus mangga. Okay. Group other any question from this one? Yes. Okay. I from group 1 to ask. I want to ask you about ingredient to make juice mango. Okay. Ingredients is mango juice, mango, milk, sugar, water, ice cup, blender, knife, spoon, and glass. Okay, that is ingredient for mango. Yes, ingredient for mango juice. Any else? I want to ask you about generic structure of the text. Generic structure. Generic structure of text procedure. Yes. Number 1, go. Language Indonesia. Menjelaskan tujuan dari menulis
prosedur teks ini bisa digunakan sebagai berikut. Number 2, ingredients or tools. Menjelaskan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. And then number 3, steps or chronological order. Langkah-langkah atau proses dalam melakukan sesuatu. Yes, it's good. Itu adalah generic structure ya yang kita perlukan dalam membuat teks prosedur. Have the goal and then ingredient and step. Yes, it's good. Any else question? No? No. Very good ya. Sudah sangat bagus presentasinya dan proyeknya juga bagus ya. Good. Mango juice. Okay, thank you for your help. Thank you, we presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Group 2. Hello everyone. We are from Group 3. We want to upload project procedure text. The member of Anggota Nisa, Dela Aida Farani, Fatimah, Juliana, Lulu Nafisa, and Yulia Ariyanti. Material and ingredients: mango, milk, sugar, water, and ice cream. And then we have spoon and glass. Step is first peel the mango, then cut into small pieces. Put the mango into the blender. Add 1 tablespoon of sugar and then add the water in the blender. Next, add ice cup, sucrose, and turn on the blender. Finally, pour into a glass and the mango juice ready to serve. Okay. Thank you. It's very good, yes. What the social function about the procedure text? Social function. To explain to the reader of our listener about how to make of the something with the sequence of action or step. Yeah, that is social function ya. To the from listener or reader ya. To inform about the listener or reader. Okay. Any question for group 3? No? No. Iya, ada pertanyaan ya, sudah bagus sekali ya kelompoknya. Oke, give applause for you. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Read the text instruction on how to make ring or put complete with Victor. Okay, then. I member group Muhammad Fadil Akbar. Okay. My name is Rizky Ariga. Yan Sandi. The production text. Procedure text. Goal: how to make mango juice. Ingredient: mango, milk, sugar, water, ice cube, blender, nib. Small glass. Peel the mango. Cut into small pieces. Put the mango into the blender. Add a tablespoon of sugar and then add the water into blender. Next, add ice cube. So close and turn on the blender. Finally, pour it into eyeglass and the mango juice ready to observe. Oke ya, that's all. Itu adalah apa tadi? Cara-cara dalam pembuatan, iya, cara-cara dalam pembuatan mango juice. Oke, udah bagus ya. Give applause to the for group. I am kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
after that finale and end using comment or imperative sentence using action verb could, past, still, is using adverb of time. Ya, itu adalah language feature ya, unsur kebahasaan yang kita gunakan dalam membuat jus. Ya, di situ ada using simple, using simple present, and then using using conjunction, menggunakan kata penghubung. Ada first, second, third, and then what else? After that, and yes, finally, and then using comment. Using comment adalah kalimat perintah, ya, itu action verb. Ada cut, put, and then steer, and yes. Okay. You? Any else? I'm generalities and question. Is purpose or social function? Yes. Purpose of social function. Purpose social function to explain to reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or steps. Yes, that is purpose of prosedur teks ya, tujuan ya. Apa sih tujuan dari teks prosedur? Yaitu menjelaskan kepada pembaca secara berurutan atau step by step. Okay. Any else? Any else? No. Okay. Thank you. We want to project presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, dengan instructionnya. Number one, go. And then, Number two, ingredients. yes, and then, And then number three, step or chronological order. okay, chronological order ya. That is about generic structure. And then have language feature. Ada unsur kebahasaannya. Apa-apa saja yang digunakan untuk membuat teks prosedur. Adalah First, using simple present and tense. then, Using conjunction. uh, Third, using comment or imperative sentence. then, Using action verb. And the last, using adverb of time. okay, that is language feature ya, tentang unsur kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks prosedur ya. Adapun using comment itu berupa kalimat perintah. Di situ terdapat apa saja? Put, still, and sebagainya. Kemudian have a conjunction. Conjunction, kalimat penghubung. Okay, that is conjunction ya, kalimat penghubung ya. Jadi itu adalah materi kita tentang hari ini ya, buat prosedur teks. Di mana prosedur teks adalah teks yang menjelaskan kepada pendengar atau pembaca tentang bagaimana melakukan ataupun membuat sesuatu secara berurutan ataupun step by step. Oke. For the next meeting kita akan mencoba membuat contoh dari teks prosedur lagi dengan desain yang lebih menarik ya, untuk dibuat sebagai poster ataupun video ya, video yang minggu depan. And then any question for all? No. Do you understand? Kita sudah paham. Kita tutup materi kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Amin ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Thank you for your attention. I think enough for today. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Melka Susani, guru penggerak angkatan 11.
Saya masih ditemani oleh Ibu Vivi selaku seorang guru bahasa Inggris yang telah saya observasi akademiknya, dan Ibu Hijriati selaku guru pengajar praktik saya. Ibu Vivi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Melda. Alhamdulillah sehat. Ibu Hijriah gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Vivi, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian dari hasil observasi di kelas kemarin, saya mendapatkan bahwa kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu persiapkan melalui modulnya. Kemudian seluruh aktivitas dan langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan modulnya, dan Ibu sudah berinteraksi dengan siswa, sudah begitu semangat ya, dan siswa pun sudah ada partisipasinya ketika mengikuti pelajaran di kelas Ibu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ya, nanti kita bisa gunakan sebagai refleksi untuk kedepannya ya. Kemudian refleksi umpan balik yang saya berikan kepada Ibu sudah baik ketika Ibu memberikan komentar terhadap siswa Ibu dengan kata-kata, ya berikan tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kesempatan kepada siswanya untuk maju presentasi, dan Ibu juga sudah memberikan kesempatan kepada yang bertanya di dalam kelas ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, itu Bu umpan balik dari yang saya berikan kepada Ibu. Setelahnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Oke, bagaimana Bu perasaan Ibu Bu terhadap berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya agak sedikit tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Kalau respon murid Ibu ketika mengajar dalam kelas bagaimana? Untuk respon siswanya, mereka sangat antusias ya dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, apa area pengembangannya yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas tersebut? Baik, untuk tahapan pertamanya itu saya membuat modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kemudian di area pengembangan itu ada dua pengembangan ya, ada pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Kan? Kemudian di pengembangan pengetahuan, siswa mampu menganalisis generic structure dan language feature dari teks prosedur melalui video dan gambar. Nah, kemudian di area pengembangan keterampilan itu siswa mampu menyimpulkan dan mempresentasikan dari teks prosedur di depan kelas secara berkelompok. Oke, baik Ibu ya. Berarti Ibu area pengembangannya berfokus kepada pengetahuan dan keterampilan ya Bu, benar ya Bu ya? Ya, seperti itu. Baik. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana pengembangan yang Ibu sebutkan tadi, pengetahuan dan keterampilan tadi itu ya, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas tadi atau tidak? Menurut saya alhamdulillah ya sudah berjalan baik ya, walaupun tidak begitu sempurna ya, masih memiliki beberapa kekurangan seperti itu. Ya alhamdulillah ya, berarti ya namanya kita kan sebagai pengajar terkadang belum sempurna, tapi kita harus Terus berusaha melakukan untuk perbaikan. Ya benar sekali Bu ya. Adakah hambatan Bu atau kendala-kendala yang Ibu temukan ketika Ibu sedang mengajar di dalam kelas Bu? Untuk kekurangan ataupun hambatan itu saya masih menemukan ya beberapa siswa yang kurang percaya diri ataupun kurang semangat ya dalam mengikuti pelajaran di kelas ataupun kurang aktif dalam bekerja kelompok. Oke, berarti ada siswa yang kurang percaya diri ya Bu, dan kurang aktif ya dalam kerja kelompok. Dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris khususnya ya, karena mereka kurang menguasai kosakata seperti itu ya. Menurut Ibu nih, apa nih penyebab ya, atau kenapa anak-anak tersebut bisa terjadi seperti itu gitu, atau hal-hal yang tadi bisa terjadi?
Sebagian siswa itu apa ya, belum menguasai kosakata dan masih mengandalkan teman yang lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, apalagi ketika presentasi mungkin biasanya Bu ya, benar Iya. seperti itu enggak? Iya. Oh iya. Kemudian kira-kira nih Bu, rencana ke depannya gimana untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu temukan tadi? Untuk rencana kedepannya, saya akan membagi siswa tersebut ke dalam kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar siswa tersebut. Membagi kelompoknya agar mereka itu lebih percaya diri, dan saya juga meminta bantuan teman yang lebih paham untuk membantu siswa yang merasa kesulitan tersebut. Oh, berarti memanfaatkan tutor sebaya ya, teman sebayanya ya, untuk membantu siswa tersebut dalam kegiatan Pembelajaran belajar kelas. untuk mengatasi tadi ya. Iya. Oke, baik Ibu. Harapan Ibu Bu nih kira-kira terhadap proses pembelajaran selanjutnya apa Bu? Harapan kedepannya itu siswa itu menjadi lebih semangat dan aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas dan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Semoga nanti bisa ya Bu ya. Untuk mewujudkan harapan Ibu tadi agar anak-anak Ibu bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bisa mengenal kosakata yang banyak, makanya mereka lebih hebat lah dalam bahasa Inggris ya Bu. Kira-kira Ibu perlu bantuan nggak nih sama orang? Siapa kira-kira yang bisa Tentu membantu? saja saya sangat membutuhkan bantuan itu ya. Di antaranya itu bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid-murid. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu membutuhkan kepala sekolah, rekan jawab, dan murid-muridnya Iya. juga ya, bisa diajak kerjasama. Seperti itu ya Bu. Lanjut ke rencana pengembangan diri ya Bu. Kira-kira nih ada tidak aktivitas pengembangan yang akan Ibu laksanakan ke depannya Bu? Untuk aktivitas pengembangan yang akan dikembangkan itu pembuatan media yang beragam. Oke, baik. Pembuatan media yang beragam. Kira-kira nih dari aktivitas pembuatan media yang beragam ini, tujuan yang hendak dicapai apa? Tujuannya itu agar siswa itu lebih tertarik dalam mempelajari kosakata dan mampu mempresentasikan teks prosedur ke dalam bahasa Inggris. Baik, tujuan yang sangat bagus ya Bu. Berarti biar siswa lebih tertarik ya Bu dan dalam mempelajari kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian ukuran keberhasilan yang akan Ibu buat untuk mencapai tujuan tersebut apa? Itu jadi siswa itu mampu mempresentasikan generic structure ataupun language feature dari teks prosedur. Baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira perlu dukungan apa Bu? Iya, sangat diperlukan ya dukungan tersebut, itu berupa sarana dan prasarana yang memadai. Oke, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan Bu? Untuk waktunya pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, Iya. Oke baik. Tadi sudah media ya Bu, kira-kira ada lagi nih, ada lagi nggak kira-kira aktivitas pembelajaran yang akan Ibu kembangkan? Iya, masih ada satu lagi yaitu tentang penggunaan strategi pembelajaran. Oke, penggunaan tentang strategi pembelajaran ya. Dari strategi pembelajaran ini, tujuan yang akan Ibu capai apa? Siswa tuh mampu mengondisikan pengelolaan di kelas ya dengan baik. Mampu mengkondisikan pengelolaan di kelas dengan baik. Mampu mengkondisikan murid ya dan Iya. mengelola kelas dengan baik ya. Sangat luar biasa ya Bu. Tujuannya. Untuk mengkondisikan kelas dan mengelola kelas dengan baik, kira-kira ukuran keberhasilan yang akan Ibu buat apa saja? Itu tercapainya suasana yang nyaman dan menyenangkan agar murid itu bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Oke, suasana yang menyenangkan ya Bu dan Menyenangkan dan nyaman. nyaman. Oke. Itu baik sekali ya Bu, karena dengan suasana yang menyenangkan dan nyaman itu pasti akan membuat siswa kita semakin semangat untuk belajar, semakin lebih betah ya Bu dalam kelas ya. Seperti itu. Kemudian Bu, pendukung kira-kira diperlukan nggak ya untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk pendukung itu kemampuan pedagogik ataupun mengelola di dalam kelas dengan baik, pengelolaan kelas. Oke, baik. Kira-kira kapan Bu akan Ibu laksanakan Bu? Ya, untuk waktunya juga pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan yang akan selanjutnya datang. ya. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan coaching ya tentang pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Terakhir nih Bu, kita kan dari kemarin sudah melakukan proses coaching mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Apa yang Ibu rasakan Bu ketika melakukan proses coaching? Perasaan saya pada saat mempersiapkan diri ketika akan melakukan observasi itu bisa mempersiapkan
langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Kemudian setelah observasi bisa memperbaiki dan mengembangkan diri untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Semoga dengan percakapan ini nanti ke depannya pembelajaran Ibu di kelas mengalami peningkatan, anak-anaknya pun lebih semangat lagi, Ibu pun sebagai guru lebih semangat lagi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih untuk semuanya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.